Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Budi Nugraha. Tentunya di channel ini yang bakal banyak berbicara tentang kebijakan publik. Dan teman-teman, pada sesi kali ini saya akan mencoba berbicara tentang proses analisis kebijakan publik. Jadi kedepannya kita bakal berbicara bagaimana trik-trik yang digunakan oleh para pakar untuk mengungkap apa-apa saja dan bagaimana di balik keputusan-keputusan politik yang diambil atau di balik keputusan-keputusan publik untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat yang disebut dengan kebijakan publik. Nah, yang pertama bahwa dalam melakukan analisis kebijakan publik itu diperlukan sebuah perangkat teoretik yang kuat. Jika kita tidak mempunyai pijakan yang kuat atau tidak memiliki perangkat teoretik yang kuat, maka asumsi-asumsi yang kita bangun itu bersifat lemah. Dan ini menyebabkan proses analisis kebijakan publik tidak bagus ya. Karena tanpa ada teori yang kuat, maka asumsi-asumsi yang kita timbulkan itu bersifat lemah. Makanya saya akan berbicara tentang bagaimana yang harus kita siapkan pisau-pisau analisis untuk melakukan proses analisis kebijakan publik. Tapi sebelum jauh melangkah kepada pembahasan ini, pertama yang harus kita ketahui adalah posisi permasalahan kebijakan. Jadi posisi permasalahan kebijakan ini ada di tengah-tengah, di mana ada dua arus besar yang sangat mempengaruhi proses analisis kebijakan publik. Arus besar yang pertama, yang sering kita kenal dengan istilah conceptual and theoretical world, yang artinya teori yang sesuai dengan keadaan yang terjadi hari ini. Dunia konseptual ini sangat penting. Dunia konseptual adalah merupakan generalisasi dari fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan hari ini. Maka sering ada asumsi mengatakan bahwa ini hanya teori, hanya sebuah teori. Nah, itu adalah anggapan atau asumsi yang keliru, karena conceptual and theoretical world ini berangkat dari kumpulan-kumpulan kasus-kasus yang sudah diteliti dan menjadikan suatu teori. Jadi teori dan conceptual world ini bukan tanpa pijakan teman-teman, tapi ini sudah mengalami proses penelitian sehingga permasalahan di lapangan ini dijadikan sebuah teori. Oke. Sedangkan di arus satu lagi yang mendorong proses analisis kebijakan publik ini adalah yang kita kenal istilah empirical world. Keadaan yang terjadi hari ini berbasis data. Kalau sebelumnya itu conceptual world itu adalah berbasis teori, sedangkan yang ini adalah empirical world, berbasis data, yang menyebutkan bahwa bukti-bukti pada keadaan hari ini dengan data. Pada sisi ini, proses analisis kebijakan publik berhadapan dengan arus berlawanan ya. Satu sisi ada teori, satu sisi ada data. Pada empirical world ini berbicara banyak tentang apa yang ada di hari ini dan di sini, yang sifatnya kontekstual. Kenapa bersifat kontekstual? Karena kalau kita flashback ke belakang, bahwa sifat dari kebijakan publik ini adalah problem solving, ya. Problem solving untuk mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat. Karena karakteristik analisis kebijakan publik ini bersifat problem solving, maka dia sangat kontekstual. Apa yang ditanggapi di sini dan apa yang ada saat ini bersifat kedisinian dan kekinian. Dalam proses kebijakan publik harus pandai dan harus memiliki bekal yang sangat kuat. Di antaranya adalah seni dan skill bagaimana memadukan dua arus ini. Sehingga ketika dia masuk pada tataran empirik, dia punya perspektif dan asumsi yang kuat bahwa secara umum semua peristiwa yang terjadi pada saat ini adalah dipahami dengan pisau analisis yang diambil dari sebuah teori. Nah, akan tetapi di sini dia tidak hanya bisa memaksa cara berpikir dengan deduktif tadi untuk dipakai ke dalam kasus-kasus yang terjadi. Maka dalam proses kebijakan publik juga harus mengkombinasikan cara berpikir deduktif tadi dengan proses cara berpikir induktif. Kemudian dia padupadankan dengan apa yang terjadi pada kasus-kasus ini yang berbasis pada data-data yang kuat.
tidak boleh satu ditinggalkan demi mengejar satunya. Bahwa proses analisis kebijakan publik itu harus punya landasan teori yang kuat, di samping itu juga harus memiliki data-data dan bukti-bukti yang sangat kuat, ya, untuk bisa mengkomparasikan antara keadaan lapangan dengan teori-teori. Maka kita akan mengetahui bahwa apakah keadaan hari ini cukup ideal sesuai dengan teori atau masih harus dikaji. Sehingga ini akan menghasilkan proses analisis kebijakan yang sangat memiliki asumsi yang kuat. Jadi itu adalah dua faktor pendorong atau arus kuat dalam proses kebijakan publik. Nah, sekarang kita membahas tentang bagaimana cara memiliki perangkat teoretik yang kuat. Bahwasannya, kebijakan publik itu memiliki 3 level dalam konteks bagaimana mengkomparasikan dua arus tersebut. Level pertama dikenal dengan istilah evidence-based policy atau kebijakan berdasarkan dari data-data. Tentunya ini lebih condong kepada konsep empirical world yang sebelumnya kita bahas. Jadi kebijakan yang berbasis pada bukti yang diambil dari fakta-fakta yang ada yang dinamakan dengan evidence-based policy, sehingga data-data dikumpulkan. Kalau data itu bersifat kuantitatif dikumpulkan secara kuantitatif, ataupun kualitatif dikumpulkan dengan cara kualitatif, kemudian hanya dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang sudah ada dan menghasilkan kesimpulan untuk menjadikan rekomendasi kebijakan. Nah, level ini adalah level terendah ya, karena hanya berdasarkan pada empirical world. Jadi hanya ada data-data diambil, dianalisis secara sederhana, dan langsung diberikan atau direkomendasikan untuk menghasilkan alternatif-alternatif kebijakan. Di atas ini ada level yang disebut dengan research-based policy atau kebijakan berbasis penelitian. Nah, apa bedanya dengan evidence-based policy? Kalau evidence-based policy itu hanya berdasarkan pada data-data, tapi kalau research-based policy, data-data itu sudah dianalisis sedemikian rupa, ya, sudah dikomparasikan dengan teori-teori yang diolah sebagaimana visual analisis yang digunakan dan menghasilkan kesimpulan dari hasil riset. Dan kesimpulan ini bersifat benar secara prosedural metodologis ya. Jadi kalau evidence-based policy itu hanya data-data saja dianalisis secara sederhana, tapi kalau di tahapan atau di level research-based policy ini adalah suatu data-data yang ditemukan itu diolah dan dikomparasikan dengan teori-teori yang ada, sehingga level ini menggunakan dua arus tadi, yaitu theoretical world dan empirical world ya. Dua-duanya ada di tahapan ini. Nah, tapi ini bukan level yang paling tinggi. Ada level yang lebih tinggi lagi dari research-based policy, yaitu yang dikenal dengan science-based policy, di mana kebijakan berbasis ilmu pengetahuan. Jadi, pada level ini, sekumpulan berbagai riset lintas kajian atau lintas sudut pandang juga, bukan hanya sudut pandang dalam kebijakan publik, itu dikumpulkan, dikomparasi menjadi sebuah ilmu pengetahuan dan yang disebut dengan science-based policy. Ya, sehingga ini data-data yang kuat, teori-teori yang kuat dari beberapa riset, dari beberapa kajian ilmu itu diolah sehingga menghasilkan asumsi yang kokoh, menjadikan kebijakan ini menjadi panjang ya, menjadi panjang dan luas karena cakupan kajian ilmunya sangat luas. Nah, sudah dikomparasikan ya. Jadi saya ulangi lagi, ada 3 level. Level yang paling rendah itu adalah evidence-based policy, yaitu kebijakan hanya berdasarkan pada data-data yang ada saja tanpa menggunakan teori. Ya, sedangkan level keduanya adalah research-based policy, di mana ada data-data juga dan ada teori-teori sebagai visual analysis sehingga menghasilkan penelitian. Dan penelitian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang baru atau alternatif kebijakan yang sudah ada. Dan level yang paling tinggi adalah science-based policy, di mana bukan hanya penelitian,
satu saja riset, tetapi dari berbagai riset, dari berbagai kajian ilmu digabungkan sehingga menjadikan suatu ilmu pengetahuan. Dan ini adalah level paling tinggi dalam proses kebijakan publik. Nah, dalam kenyataannya bagaimana? Mana level-level ini yang banyak ditemukan? Pada keadaan saat ini, ternyata sangat miris sekali hanya ditemukan evidence based policy, ya. Sedangkan riset based policy itu masih terbilang jarang lah. Karena kenapa? Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan itu bukan hanya atau bukan berdasarkan pada riset, tetapi berdasarkan pada kebutuhan. Sehingga ada istilah baru ya, ada istilah policy based evidence. Jadi kebijakan yang dicocokkan dengan data-data atau data-data yang dicocokkan dengan kebijakan. Dalam artian bahwa kebijakan yang dikeluarkan itu hanya berdasarkan pada kepentingan-kepentingan semata, sehingga data-datanya pun disesuaikan dengan kepentingannya. Nah, itu adalah hal yang paling dilarang ya dalam konteks analisis kebijakan. Nah, teman-teman, sekian penjelasan sederhana singkat tentang analisis kebijakan. Kita bakal bicara banyak lagi tentang analisis kebijakan, tentunya banyak ya, tentang visual analisis, metodologis dan sebagainya. Makanya tetap stay tune di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.